tunjangan dewan juga naik. Oke, jadi Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir ini mengatakan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 ini tidak mendapatkan kenaikan gaji, tapi tunjangannya yang ada penambahan. Dan kenaikan tersebut ada di tunjangan beras yang naik dari 10 juta menjadi 12 juta, dan juga tunjangan BBM yang naik dari 5 juta ini menjadi 7 juta. Jadi masing-masing ini ada kenaikan sekitar 2 juta. Dan ia juga berkata kenaikan tersebut karena memang harga bahan pokok juga naik. Nah, dari isu ini coba kita hitung yuk dan kita lihat berapa sih sebenarnya pendapatan dari anggota DPR per bulannya. Nah, oke. Jadi anggota DPR gaji pokoknya ini mengacu dari PP nomor 75 tahun 2000. Jadi gajinya ini sekitar 4.200.000 rupiah per bulannya. Tapi ini di luar ketua dan juga wakil ketua ya. Ini hanya untuk anggotanya saja. Nah, selanjutnya tunjangan-tunjangan ini juga ada dan diatur oleh Surat Edaran Sekjen DPR RI nomor KU 09414 DPR RI 12/2010 dan juga Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK 02 tahun 2015. Kita lihat apa aja tunjangannya. Jadi tunjangannya itu dibagi dua, yaitu tunjangan melekat dan juga tunjangan lain. Kita lihat dulu tunjangan yang melekat pada anggota DPR. Yang pertama adalah tunjangan istri atau suami senilai Rp420.000 per bulan, tunjangan anak Rp168.000 per bulan. Lalu juga ada tunjangan sidang atau paket ini sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9.700.000, tunjangan beras atau jiwa per jiwa ya, ini Rp30.910, dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp2.699.813. Nah, tunjangan lainnya itu apa aja? Jadi ada tunjangan kehormatan yang nilainya adalah Rp5.580.000. Lalu ada tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan. Lalu ada tunjangan peningkatan fungsi Rp3.750.000. Lalu bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 dan tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 dan juga ada tunjangan sebesar Rp50 juta. Ini adalah tunjangan rumah. Nah, tunjangan rumah dengan nilai 50 juta per bulan tersebut ini memang diberikan sebagai ganti dari fasilitas rumah dinas yang kini nggak lagi diberikan kepada anggota dewan, kecuali yang menjabat sebagai ketua. Dan juga wakil ketua DPR Adi Skadir ini berkata bahwa angka 50 juta ini masih make sense untuk anggota dewan yang terhormat untuk ngekos di bilangan Senayan. Komponen dan angka 50 juta ini juga tentunya menjadi pertanyaan ya bagi warga di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Oke, kita balik lagi ya ke hitungan-hitungan tadi. Jadi kalau angka tersebut gaji pokok ditambah tunjangan melekat dan tunjangan lain ini di total, anggota DPR ini kan ada 580 orang ya. Pokoknya kalau misalnya di total satu orang itu dapat sekitar 104.051.903 per bulan. Nah, kalau dikalikan 580 orang, ini totalnya kira-kira ada 60.350.103.740. Kira-kira segini lah negara harus mengeluarkan per bulannya untuk anggota DPR. Oke, kita lanjut. Kita intip hitung-hitungan gaji dan juga tunjangan anggota parlemen negara tetangga untuk perbandingan aja ya. Kita ambil dari Malaysia dan juga dari Singapura, dua negara yang paling dekat letak geografisnya dengan Indonesia. Jadi kalau Malaysia itu anggota Dewan Rakyat mendapatkan gaji sebesar 16 ringgit Malaysia, atau kalau dirupiahin ini sekitar 61.600.000 per
per bulannya. Nah, tunjangannya itu apa aja? Jadi tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Rakyat di Malaysia ini adalah tunjangan hadir sidang parlemen ini sebesar 400 ringgit Malaysia, atau kalau dirupiahin itu sekitar 1.540.000 per hari. Dan juga ada tunjangan pakaian resmi sebesar 1.000 ringgit Malaysia, atau kalau dirupiahin senilai 3,85 juta atau 3.850.000. Tapi ini nggak tiap hari ataupun tiap bulan, ini diberikan setiap 3 tahun. Nah, anggota Dewan Rakyat ini juga diberikan fasilitas. Fasilitas apa aja nih? Fasilitasnya itu adalah rumah jabatan, kendaraan dinas, dan juga perjalanan resmi. Nah, selanjutnya kita lihat negara tetangga kita lainnya, yaitu adalah Singapura. Jadi, gaji anggota parlemen di Singapura itu tunjangan tahunannya itu ada 192.500 Singapura dolar, atau kalau misalnya dia rupiahin itu sekitar 2.192.500.000 rupiah, atau kalau misalnya kita bagi per tahun per bulannya gitu ya, ini kira-kira 16.041 Singapura dolar per bulan ya, kalau dirupiahin sekitar 182 juta. Nah, apa aja nih selain gaji tadi gitu ya, kalau misalnya gaji anggota parlemen Singapura? Jadi mereka itu nggak ada gaji bulanan tetap, tapi memang menerima allowance atau uang saku tahunan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan tunjangan jabatannya itu tambahannya untuk jabatan tertentu, misalnya seperti menteri dan juga ketua parlemen, dan juga diberikan akses fasilitas negara dan juga perjalanan resmi. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan totalnya gitu ya, pendapatan anggota DPR dari Malaysia dan juga Singapura dan Indonesia, ini kalau kita lihat kalau per bulannya gitu ya, kan kalau dari Indonesia itu tadi kita lihat itu ada 104 juta ya kalau anggota DPR di Indonesia, dan kalau misalnya di Singapura itu 182 juta, dan kalau misalnya di Malaysia ini sekitar ya ada 99 juta gitu ya per bulan. Nah, kalau kita lihat dari angka ini aja, parlemen anggota DPR RI ini mendapatkan lebih banyak dibandingkan gaji dari anggota Dewan Rakyat Malaysia, tapi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan gaji anggota parlemen di Singapura gitu. Baik, kita ke next slide-nya. Jadi di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota Dewan, Ketua DPR RI Puan Maharani ini menyampaikan laporan kinerja tahun pertama masa periode 2024 dan hingga 2029. Dan dalam setahun terakhir, DPR bersama pemerintah ini telah menyelesaikan ada 14 RUU. Yang rinciannya ini adalah 1 dari Komisi 1, lalu ada 10 dari Komisi 2, dari Komisi 6 ini ada 1 RUU, dan dari Balik ini ada 2. Puan juga menyebut bahwa kendati kuantitas itu penting, DPR ini lebih mengejar kualitas produk legislasi yang dihasilkan, termasuk fungsi pengawasan dan juga penyeimbang pemerintah. Tapi dari sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, yaitu Yohanes Taryono, memberikan rapor merah untuk kinerja DPR periode sebelumnya atau periode 2019 hingga 2024. Jadi hanya ada 27 RUU yang diselesaikan dari 263 RUU prolegnas selama 5 tahun. Atau setara, ini kira-kira 10,26% saja. Ia juga membandingkan dengan periode 2014 hingga 2019 yang menyelesaikan 41 RUU dari 189 RUU atau sekitar 21,6%. Ia juga menilai turunnya produktivitas DPR terjadi karena besarnya koalisi pendukung pemerintah yang mengikis daya kritis Dewan. Sistem fraksi ini juga ia anggap membatasi otonomi anggota
untuk bersikap kritis. Anggota DPR ini dibayang-bayangi sanksi pemecatan atau penggantian antar waktu atau PAW ataupun recall bagi yang berbeda pendapat dengan fraksi. Yohanes juga mendorong DPR periode baru untuk mereformasi sistem politik internal, memperkuat partisipasi publik dan juga memastikan legislasi berbasis kebutuhan hukum nasional, bukan sekedar melayani elit. Jadi di tengah banyaknya sorotan terhadap besaran gaji dan tunjangan dewan sekaligus rapor merah untuk kinerja legislasi di periode sebelumnya, harapan publik hanya satu, yaitu agar dewan terpilih mampu menunjukkan kinerja nyata yang sebanding tentunya ya dengan tingginya fasilitas negara yang diterima oleh masing-masing anggota dewan yang terhormat. Kedepannya DPR bukan hanya diminta produktif secara kuantitas tapi juga berani mengawasi, mendengarkan aspirasi rakyat dan juga memastikan